Kita bahas tentang beasiswa. Kali ini adalah beasiswa LPDP yang menjadi tumpuan dari banyak sekali anak muda di seluruh Indonesia. Tidak mengherankan karena setiap tahun LPDP bisa memberangkatkan sekitar 4.000 orang ke berbagai penjuru dunia. Dan sekarang ini yang banyak diminati adalah Eropa. Mungkin karena sekarang Amerika sedang kurang begitu aman, di mana-mana kita menyaksikan banyak orang yang aneh-aneh bawa senjata api dalam situasi yang sangat sulit, inflasi tinggi, bukan memberi makanan tapi mereka membentengi diri dengan senjata api yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk katanya melindungi diri. Rata-rata sekarang beasiswa LPDP banyak yang pergi ke Belanda, Inggris, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya. Jadi jumlah orang yang telah berangkat ini cukup besar. Totalnya menurut data dari LPDP ada sekitar 29.000 lebih orang yang telah diberangkatkan antara tahun 2013 sampai tahun 2021. Barangkali sekarang sudah di atas 30.000. Dan saya kira sangat menarik sekali karena Kementerian Keuangan telah menyisihkan dana abadi yang sangat besar, yaitu 99,1 triliun rupiah. Barangkali angkanya telah meningkat lagi, yang disisihkan oleh Menteri Keuangan dari sisa anggaran yang tak terpakai, sebagian dipakai untuk memberikan beasiswa. Bagus sekali bukan? Saya kira kaum muda adalah masa depan bagi Indonesia dan tentu saja kita mengharapkan kaum cerdik pandai Indonesia bisa meraih ilmu setinggi-tingginya dan kemudian kembali ke tanah air. Tapi bicara tentang kembali ke tanah air, haruskah setiap orang kembali ke tanah air dan mengabdi di lembaga-lembaga pemerintahan kita? Menurut saya tidak harus selalu. Tapi kalau ingin menetap di luar negeri, menetaplah sementara dan bangunlah negara kita dari luar negeri. Anda bisa membanggakan Indonesia dengan beragam cara. Kalau misalnya Anda menjadi seperti seorang dokter Indonesia yang tiba-tiba mengejutkan kita, menjadi dokter ahli onkologi yang belum lama ini tampil di acara Britain Got Talent. Dunia terkejut ada dokter dari Indonesia yang suaranya indah. Itu bagi saya turut mengharumkan nama kita. Karena orang Indonesia selama ini di beberapa negara dikenal sebagai pekerja kasar atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan ini dianggapnya pekerjaan low skill. Nah sekarang kita menyaksikan mulai tampil anak-anak Indonesia yang bisa tampil sebagai dosen yang terhormat dalam bidang-bidang yang tidak mudah. Menjadi ilmuwan, menjadi dokter, menjadi ahli fisika, bekerja untuk perusahaan-perusahaan dengan teknologi yang sangat tinggi. Ini sangat membanggakan. Kami juga menemukan ternyata cukup banyak anak Indonesia yang tidak kembali ke Indonesia, tapi bekerjanya di pabrik, menjadi buruh kasar, kemudian menjadi driver. Ya bukannya tidak terhormat, tetapi sayang dengan pendidikannya. Setelah saya tanya-tanya dan saya ajak bicara, ternyata ini masalah pergaulan dan masalah self-confident. Kurangnya percaya diri, berilmu tetapi tidak memiliki rasa percaya diri mengakibatkan tidak bisa dipakai ilmunya. Mengapa para cerdik cendekia mau bekerja di sektor seperti itu? Pada waktu saya sekolah ke Amerika kondisinya tidak mudah. Seingat saya yang bisa berangkat sekolah ke Amerika pada zaman saya itu adalah kaum muda yang berasal dari 3 lembaga dan semuanya berkaitan dengan sektor keuangan. Tidak mengherankan siapapun yang bekerja di sektor keuangan adalah mereka yang mendapatkan salary yang paling tinggi di satu perusahaan. Kementerian Keuangan ini menaruh perhatian untuk pembinaan SDM sehingga banyak sekali kaum muda yang disekolahkan oleh Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah Bank Indonesia juga banyak sekali mengirim sampai ke program doktoral dan tentu saja adalah bank-bank pemerintah atau bank BUMN. Mereka sekolah belajar bisnis, belajar finance, dan sekarang mereka telah menduduki posisi-posisi puncak di sejumlah bank pemerintah. Nah, yang menarik lagi adalah karena mereka berasal dari sektor yang keadaan ekonominya lebih baik, tentu saja mereka mendapatkan fasilitas yang cukup bagus. Di antaranya yang saya ingat adalah bisa berangkat dengan keluarga dan anak, ada protokolnya dan kemudian mereka bisa duduk di kelas bisnis. Pada saat itu mewah sekali bagi kita mahasiswa. Dan uang saku mereka di atas $2.500. Sedangkan dosen yang harus melamar setengah mati dari daerah ada program afirmasi berangkat uang sakunya paling $800-900. Duduknya juga di kelas ekonomi, bahkan harus sewa apartemen atau tinggal di apartemen yang rata-rata harus cari yang unfurnished
Karena ketika memberangkatkan keluarga ya harus biaya sendiri. Jadi istri, anak bayar sendiri, dosen bekerja setengah mati supaya keluarganya bisa berangkat. Karena ini merupakan suatu upaya agar lebih tenang. Toh kalau keluarga ditinggal di Indonesia, mereka juga harus cari uang agar keluarganya tetap mendapatkan pendapatan tetap. Nah, itu situasi pada masa itu. Apakah pada masa itu tidak ada mahasiswa yang setelah diberikan beasiswa dari Indonesia tidak kembali? Ada. Dari dulu sudah biasa hal seperti itu. Setahu saya di zaman saya banyak sekali yang tidak kembali karena tidak selesai sekolahnya. Atau barangkali karena udah asikkan kerja dan kadang-kadang kerjanya memang tidak begitu bagus. Ada yang kerjanya di pabrik, jahit pakaian. Ada yang kerjanya ya masukin barang dalam kemasan dan lain sebagainya. Padahal mereka PhD yang diharapkan bisa membangkitkan kampus mereka agar lebih memiliki daya saing yang lebih bagus. Ternyata mereka lebih menyukai pekerjaan seperti itu. Walaupun demikian mereka sudah punya rumah di Amerika, jadi tidak kembali. Saya walaupun tidak mendapatkan beasiswa dari Indonesia, saya tetap mengabdi sampai hari ini. Biasanya yang diminta termasuk dari LPDP adalah setelah kembali dia harus memenuhi 2N+1. Nah, hari ini kita mendapatkan data pada tahun 2020 ada 115 alumni yang tak kembali ke Indonesia. Perangkatan itu hampir 4.000 orang yang berangkat. Jadi 115 mungkin secara angka tidak besar, tetapi mereka biasanya sudah mulai dikejar. Di era Presiden Habibie juga pernah mengirim cukup banyak orang, bahkan pada level SMA dan S1 dikirim. Kalau tidak salah angkanya adalah sekitar 2.000 orang ke Eropa. Mereka diharapkan bisa membangun industri strategis Indonesia. Namun waktu berjalan ternyata banyak negara yang memanfaatkan lulusan-lulusan ini. Karena pada saat yang sama pemerintah Amerika Serikat memberikan insentif gaji yang tinggi bagi imigran-imigran yang cerdik pandai ini yang akan tinggal di Amerika Serikat dan mengisi posisi-posisi strategis di industri Amerika. Jadi ketika mereka kembali ke Indonesia seringkali tidak mendapatkan posisi yang menarik atau lembaganya belum cukup bisa menerima mereka. Tapi di negara-negara maju mereka justru diberikan insentif agar menjadi pekerja di negara mereka. Dan akibatnya di era Pak Habibie itu dari 2000-an orang yang berangkat sekolah tidak semuanya kembali. Saya kira cukup besar yang tidak kembali. Namun apakah mereka tidak memberikan kontribusi sebagai diaspora? Kemungkinan besar di antara mereka telah memberikan kontribusi, berada di perusahaan-perusahaan strategis, dan ketika Indonesia atau negaranya memerlukan bantuan, mereka barangkali menjadi diaspora yang bisa kita harapkan. Jadi plus minus tidak semuanya juga pekerjaannya buruk di luar negeri. Nah, saya membaca Twitter yang sangat menarik yang di-retweet sebanyak sekitar 13 atau 14 ribu kali dan kemudian ada sekitar 4 ribu orang yang mengutipnya ditambah dengan likes yang jumlahnya adalah 55 ribuan. Tweetnya mempersoalkan seorang penerima beasiswa yang kabarnya tidak memberikan kontribusi yang baik. Sudah terima beasiswa dan di sini saya kutip kalimatnya. Mohon maaf ini kalau saya baca memang kurang estetik. Tapi begitulah yang disampaikan. Katanya ini adalah para pengkhianat bangsa, penghisap uang pajak rakyat. Dikatakanlah demikian. Jadi si penulis ini kemudian sampai menembuskan ke Pak Presiden yang meminta agar Presiden juga bisa mengejar orang-orang yang mereka sebut sebagai pengkhianat bangsa. Siapa yang mereka maksud sebagai pengkhianat bangsa adalah penerima beasiswa LPDP tetapi kabur tidak kembali ke Indonesia. Kemudian diceritakan lagi oleh orang-orang lain yang memberikan masukan. Ada seorang PhD lulus, dia sekolah 4 tahun sebut saja demikian, dia bawa anaknya. Jadi kalau bawa anak 2 itu ditanggung 25% oleh negara. Nah ketika selesai sekolah kemudian gantian pasangannya. Kalau dia pria barangkali adalah istrinya yang melanjutkan sekolah atau sebaliknya. Sekolah lagi another 4 years dan totalnya menjadi 8 tahun bahkan bisa 10 tahun. Jadi walaupun masa studi 4 tahun tidak sedikit anak Indonesia yang sekolahnya dimulur-mulurin karena anaknya diharapkan bisa sekolah gratis di negara itu dan akhirnya bisa 10 tahun di luar negeri. Tapi apakah anak-anak seperti ini akan selamanya tinggal di luar negeri? Pengalaman saya mengatakan banyak orang Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri tidak ingin tinggal lama-lama di sana. Karena cuacanya tidak selamanya enak. Kecuali mereka yang berangkat tahun 98 pada saat saya pulang dulu.
Pada masa itu banyak sekali warga Indonesia yang merasa terancam tinggal di Indonesia. Mungkin mereka melihat sendiri pada saat itu warga keturunan mendapatkan serangan. Dan mereka kemudian meninggalkan Indonesia, meninggalkan karirnya, menjual asetnya. Sampai hari ini banyak sekali kawan-kawan saya yang tidak kembali dan mereka menjadi pekerja. Tapi mereka bukannya student, bukan penerima beasiswa. Akan lain halnya kalau Anda bekerja di luar negeri, berada di perusahaan-perusahaan yang bagus dan karir Anda memang mentereng. Ketika Anda kembali ke sini, barangkali Anda ditelepon oleh presiden agar menjadi seorang tenaga ahli di suatu kementerian, atau Anda menjadi somebody. Dan presiden tentu sangat senang untuk mempekerjakan orang yang memang memiliki pengalaman dan network yang bagus di luar negeri. Oleh karena itu saran saya kepada Anda yang sekolah di luar negeri, manfaatkan kesempatan itu. Karena sekarang ini kalau dapat beasiswa dari LPDP, tunjangannya banyak sekali. Dapat tunjangan untuk melamar, untuk mendapatkan visa, untuk diterima, setelah itu dapat uang untuk membeli tiket, uang pindahan, setelah tinggal di sana dapat biaya hidup, dapat asuransinya, pada saat bikin penelitian dapat uang untuk membuat disertasi atau tesis, kemudian mereka juga dapat lagi uang kalau mereka presentasi untuk mengikuti seminar, conference, atau menulis di jurnal-jurnal ilmiah. Wow! Duitnya banyak sekali. Jadi berangkat ditanggung, pulang ditanggung, pasangan ditanggung. Asal sudah tinggal 12 bulan di sana, dan kalau punya anak maksimum 2 dapat lagi 25% dari uang yang kita terima. Jadi ini suatu kemewahan hari ini dan diharapkan mereka yang kembali bisa memberikan kontribusi. Sedangkan yang tidak kembali diharapkan tidak bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan mereka yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai. Tidak ada salahnya mahasiswa kita yang sudah sekolah cari dulu practical experience di negara tujuan 2-5 tahun. Nah, untuk mereka kembali tentu saja nanti barangkali kita memerlukan insentif pula. Ini pernah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok ketika mulai membangun perekonomiannya pada tahun 1978. Ketika pemerintah Tiongkok melakukan liberalisasi terhadap industrinya dan ingin membangun industri manufakturnya secara besar-besaran, maka pemerintah Tiongkok kemudian memberikan insentif besar-besaran. Bayangkan ada 1 juta orang yang dikirim, 275.000 kembali karena adanya insentif. Agak berbeda dengan masyarakat India. Orang-orang India rata-rata sudah berbahasa Inggris, ini terutama berasal dari kasta yang sedikit stratanya lebih tinggi. Mereka sudah berbicara dalam bahasa Inggris, protein mereka sudah sangat bagus. Dan India memiliki sekolah S1 yang bagus-bagus, diantaranya adalah IIT, Indian Institute of Technology. Dan kalau Anda lulusan dari IIT, maka the top 5 itu diterima di kampus-kampus utama di Amerika Serikat. Karena bahasa mereka bagus, penyesuaian mereka lebih cepat, dan tentu saja pengetahuan mereka itu sangat mumpuni. India adalah suatu negara yang sangat jomplang pendidikannya. Jadi kalangan menengah ke atas ini memang sangat well educated, sekolahnya bagus sekali. Tapi yang di bawahnya ini mayoritas ya Anda tahu bagaimana India keadaannya. Nah, kalangan berpendidikan ini mencari sekolah-sekolah bagus di Amerika dan mereka berjuang dapat beasiswa. Ada yang dapat beasiswa secara otomatis, ada juga yang mendapatkan beasiswa karena mereka mendapatkan satu proses yang tidak mudah dan akhirnya mendapat teaching assistant, research assistant seperti yang saya alami. Nah, mereka kemudian berjuang dan setelah mereka lulus, mereka bisa menduduki posisi-posisi bagus. Sebut saja misalnya CEO Google, yaitu Sundar Pichai. Dia kemudian setelah lulus dia mendapatkan 2 gelar master. Yang pertama adalah Master of Science dari Stanford University dalam bidang Science and Engineering. Tetapi kemudian dia juga mengambil MBA untuk mendalami bidang finance dari Wharton School di Pennsylvania. Setelah itu kemudian dia bekerja di McKinsey. Tidak mudah, proses seleksinya sangat ketat. Dan di tengah-tengah karirnya kemudian dia pindah tahun 2015 menjadi CEO di Google. Tahun 2017 akhirnya dia menjadi CEO di holding company dari Google, yaitu Alphabet. Nah, Sundar Pichai ini tidak pernah berpikir untuk kembali ke negaranya. Karena orang-orang India di Amerika rata-rata itu sudah generasi kedua, generasi ketiga. Jadi mereka sudah datang ke Amerika dari beberapa tahun yang lalu. Ketika generasi pertama sampai ke India, tentu saja pekerjaannya juga pekerjaan kasar. Banyak orang tua yang bekerja sebagai supir taksi,
Terus generasi berikutnya mereka mulai menjadi pemilik stasiun pompa bensin atau mereka membeli hotel bintang 3 yang berada di pinggir-pinggir kota dan mereka mulai berkegiatan ekonomi, kemudian menyekolahkan anaknya dengan bersungguh-sungguh, punya uang untuk pendidikan, untuk gizi anak-anak, dan akhirnya generasi berikutnya banyak yang menjadi dokter, ilmuwan, bahkan jurnal-jurnal ilmiah banyak diisi oleh putra-putri dari India. Nah, untuk mencegah brain drain tentu saja suatu negara harus berani memberikan insentif tidak hanya kepada mereka yang akan berangkat tetapi juga mereka yang akan pulang. Dan sudah disiapkan peta jalannya mereka mau mengabdi kemana. Bahkan bidang studinya sudah dipikirkan. Bidang studi mana saja yang dibutuhkan oleh Indonesia kemudian hari. Kita tentu saja bisa melihat bahwa bangsa ini memerlukan kaum cerdik pandai bukan hanya untuk mengisi posisi di Indonesia, tapi juga untuk menjadi jejaring kita di luar negeri. Beasiswa tentu saja dalam beberapa aspek ini masalah keadilan. Namun dalam hal lain, ini adalah soal persiapan next generation. Kalau kita bicara soal keadilan, tentu saja kita tidak perlu memikirkan mereka yang sudah punya IPK tinggi atau prestasi akademik yang tinggi untuk mendapatkan beasiswa. Karena sebagian yang memiliki indeks prestasi yang tinggi itu justru berasal dari kelas menengah ke atas. Mereka barangkali sudah tidak membutuhkan lagi beasiswa. Yang banyak membutuhkan itu adalah mereka yang justru makan saja belum cukup, gizi tidak didapat, orang tuanya tidak mempunyai pengetahuan untuk memberikan gizi yang baik. Bagaimana mereka bisa sekolah yang baik? Bahkan ketika sekolah mereka harus mencari uang untuk keluarganya. Nah, kalau kita bicara keadilan, mereka ini yang harus dibantu. Tetapi para pemberi beasiswa biasanya melihat juga apakah ada potensinya dia untuk berhasil. Maka seringkali pemberi beasiswa lebih tertarik pada mereka yang mempunyai indeks prestasi yang sudah tinggi. Jadi sudah tinggi diberi lebih tinggi lagi. Sudah kaya dikasih beasiswa lagi. Karena ini diharapkan agar mereka bisa mengisi hal lain di kemudian hari. Saran saya agar para penyeleksi ini tidak hanya melihat dari keadaan hari ini saja. Karena orang-orang yang diberkahi dengan keberlimpahan belum tentu mempunyai daya juang yang sama dengan mereka yang mengalami kesulitan. Orang-orang yang menghadapi kesulitan akan terbiasa menghadapi tantangan dan kesulitan itu. Cobalah bereksperimen dengan memberikan pada mereka kesempatan agar mereka bisa mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih baik di masa depan. Ini kalau kita bicara soal keadilan. Dan saya berpikir awardee sendiri, penerima beasiswa sendiri juga harus tahu diri. Jangan buat sensasi dengan tidak kembali lalu bekerja di perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor yang ya sebetulnya bisa dikerjakan oleh mereka yang tidak berpendidikan. Bangunlah diri Anda supaya Anda juga memiliki self-confident dan ketika negara membutuhkan Anda berada di sektor-sektor yang bisa memberikan kontribusi walaupun Anda berada di luar negeri. Yang berikutnya saran saya adalah ya kalau sudah ada agreement patuhi agreement itu. Kalau memang dari awal ketika ikut seleksi ditanya apa cita-citamu atau pikiranmu ketika nanti engkau sudah selesai kembali ke tanah air akan mengabdi di mana. Itu ada esainya yang diminta. Ya kalau ini adalah agreement penuhi karena manusia sepintar-pintarnya itu yang dipercaya adalah orang-orang yang komit, orang-orang yang memang bisa menjalankan apa yang pernah diucapkannya. Dan bagi yang belum menerima beasiswa atau belum mendapatkannya, belum beruntung, saran saya tidak perlulah membincangkan rezekinya orang lain. Fokus saja. Selama saya sekolah juga saya melihat kiri kanan saya banyak yang hidupnya jauh lebih baik dari saya, tetapi saya memelihara citra diri agar fokus berjuang karena saya tahu kehidupan tidak hanya berlangsung pada hari ini, tapi juga mempunyai hari esok. Terus berjuang, jangan urusi orang lain, belajar saja. One day the future is yours. Karena masa depan itu miliknya orang-orang yang memang memiliki mimpi yang indah dan mau bekerja keras. Dan tentu saja terakhir, pemerintah kita perlu memikirkan tunjangan agar mereka mau kembali ke tanah air. Dalam bentuk insentif, kita sediakan lapangan pekerjaan yang jauh lebih menarik lagi daripada apa yang mereka bisa bangun di luar negeri. Nah, banyak juga yang bertanya, apakah kalau student sekolah di luar negeri ini tetap memerlukan produk herbal Indonesia? Saya banyak menerima masukan-masukan dan mengatakan pada saya, Pak, saya juga pakai tolak angin. Banyak sekali orang tua yang memasukkan beberapa bungkus tolak angin ke dalam koper anak-anaknya. Karena tolak angin adalah herbal untuk mengatasi masuk angin dengan berbagai gejalanya. Dan ini sudah ada sejak tahun 1930.
Tentu saja tolak angin sudah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan sel T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh dan sudah lulus uji toksisitas, jadi tidak ada efek samping buat organ-organ tubuh Anda seperti ginjal, liver, dan organ tubuh lainnya. Produk tolak angin dan variannya bisa dibeli secara online di sidomunculstore.com atau di marketplace kesayangan Anda. Jadi kalau masuk angin, orang pintar pasti minum tolak angin. Stay relevant.